kajian tafsir surat Al-Hadid. Sekarang melanjutkan ke ayat 17. Dari ayat 17 insyaallah. Hah? Iya. Udah, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih punya 2 hari untuk menyelesaikannya. Semoga masih bisa on time. Jadi mungkin agak tidak terlampau mendetail beneran karena takut saya tidak sampai. Kita masih di ayat yang ke-17, tapi insya Allah kan 29 ayat, insya Allah cukup lah. Ya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Kemarin kita diingatkan tentang hubungan antara iman dengan infak. Ya. Bahkan dipungkasi dengan satu ayat yang menggugah kita semuanya. Kita diingatkan agar jangan sampai kita ini seperti ahlul kitab yang kemudian menunda-nunda dan seterusnya ya, melakukan perubahan terhadap kitab sucinya sampai mengeras hatinya karena wahyu Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikaji, tidak diamalkan, tidak difahami. Justru mereka melakukan tahrif, bikin-bikin sendiri dan berakhir pada kerasnya hati. Rumus kemarin yang bisa kita dapat adalah bahwa Quran itu akan melembutkan hati kita. Menjauhi Quran berarti membuat kerasnya hati kita. Rumusnya akan begitu ya. Ada 2 yang diingatkan oleh Allah SWT untuk membuat hati kita ini menjadi lemes. Ya. 1 adalah zikir, yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Ya. Dan jangan melakukan penundaan, karena rumusnya nanti kalau sudah hatinya keras, berikutnya kemudian menjadi fasik. Rumusnya gitu, meninggalkan Quran, hati keras, kemudian fasik. Urutan perjalanan ruhani seseorang itu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang banyak berbuat maksiat, kalau kita runut ke belakangnya lagi, pasti dia hatinya keras. Kalau dirunut ke belakang lagi, pasti dia jauh dari Quran. Jadi rumusnya begitu. Maka sebaliknya kalau orang dekat sama Quran, hatinya menjadi lembut, ketaatannya menjadi lebih mudah. Kira-kira begitu ya, rumus yang kemarin kita diskusikan. Kita sekarang masuk ke ayat ke-17. I'lamu, ketahuilah. Kalau Quran menggunakan kata i'lamu, yang dirujuk adalah pengetahuan yang bersifat intelektual. Karena ada 2 istilah untuk merujuk pengetahuan itu. Satu ada ilmu, yang kedua ada ma'rifah. Sama-sama ilmu, bedanya adalah kalau ilmu biasanya dikaitkan dari pengetahuan yang didapatkan dengan, kalau bahasa kita sekarang adalah scientific method. Ya. Kita ngobservasi, kita menelaah, analisis dan seterusnya, jadi ilmu. Nah, tapi kalau irfan atau ma'rifah adalah pengetahuan yang lebih dimensinya itu lebih bersifat spiritual. Biasanya dipakai oleh Al-Quran begitu. Jadi kalau Quran menyatakan i'lamu, berarti apa yang yang harus kita gunakan dari fakultas tubuh kita, otak kita. Biar kita ini berpikir, sisi kognitif kita yang dimaui oleh Allah SWT untuk kita utilize. Ya, maksudnya begitu. I'lamu, ketahuilah, kata Allah SWT, annallaha yuhyil mauta, annallaha yuhyil arda. Sesungguhnya Allah menghidupkan bumi. Tentu maksudnya menghidupkan tanah. Nah ini juga penting ya. Saya setuju dengan Ustadz Sarwat, yang salah satu kesalahan kita yang berakibat kepada kebingungan kita di dalam menerjemahkan adalah kadang-kadang kata ardun itu semuanya dimaknai bumi. Padahal kadang-kadang di dalam Al-Quran itu ardun maknanya bukan merujuk kepada bumi sebagai planet, tapi sebagai tanah yang kita pijak. Karena dalam bahasa Arab, ardun juga tanah, kan gitu. Jadi kalau Al-Quran menyatakan yuhyil ardo, menghidupkan tanah maksudnya.
Mosok menghidupkan bumi sebagai planet yang rodo antik loh. Jadi mungkin itu juga kenapa kok sampai jadi aliran flat earth, ya sebenarnya itu. Karena sebenarnya kalau kita artikan sebagai tanah, insya Allah tidak akan ada pikiran yang aneh-aneh. Ya, misalnya wal ardi idza dahaha, demi wal ardi idza dahaha, ketika demi tanah ketika diratakan oleh Allah. Ya tidak akan muncul pikiran aneh-aneh. Oh iya, ya memang tanah rata, ya dibikin rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang-kadang memang ada banyak kata ardun yang tidak bisa kita artikan dengan bumi, tapi kita artikan dengan tanah. Ya. Begitu juga penggunaan di dalam bahasa Arab. Seperti ini sebenarnya lebih tepatnya ya tanah, menghidupkan tanah, bukan menghidupkan bumi sebagai planet. Yo, menghidupkan bumi sebagai planet, menghidupkan tanah maksudnya. Oke. Annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, setelah matinya tanah tersebut. Lihat, kalau kita terjangkan bumi, ya berarti keseluruhan. Kan begitu. Jadi memang lebih tepat untuk diartikan dengan tanah. Meskipun kita artikan bumi ya semua orang juga sudah memahami ya, bumi. Karena itu tanah perempuan, karena tidak ada Pak Mi ya. Yang ada sotomi yang ada. Biar Cak Amim kepingin pulang ya. Kata Allah SWT, ingatlah, pikirkanlah, analisalah, kata Al-Quran, ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan bumi atau tanah ba'da mautiha, setelah matinya bumi. Kapan tanah itu atau bumi disebut mati? Kalau dia tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa memproduce something. Tidak ada kecambahnya, tidak menghasilkan tanaman-tanaman, dia bumi yang mati. Ya. Karena disebut hidup karena dia bisa memproduce something. Ya, oke. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum taqilun. Tapi tidak ada penjelasannya di sini. Penjelasannya di sini cuma cukup sampai ba'da mautiha. Tidak ada jelasnya bagaimana ya Allah menghidupkan bumi yang mati. Kenapa misalnya di sini tidak jelaskan? Karena di ayat-ayat yang lain sudah cukup penjelasan tentang bagaimana Allah menghidupkan bumi. Ya. Dan apalagi ayat ini sudah bicara di atasnya tentang hati yang keras. Ya. Kemudian jadi ini sebagai korelasi saja dan itu menariknya Quran. Kadang-kadang kalau kita tidak melihat munasabahnya, kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau biasanya dalam tradisi ulumul Quran disebut dengan siyak, ya, siyakul kalamnya, antara yang sebelum dengan sesudahnya dan seterusnya, kita tidak bisa melihat keindahan dan tidak bisa kita pahami hubungan antara ayat yang di atas dengan ayat yang berikutnya. Makanya harus kita cari itu. Quran itu sebagaimana klaimnya sendiri bersifat al-hakim, dia well knit, tersusun dengan indah. Karena kemarin kita membahas salah satu makna hakim adalah susunannya itu perfect, susunannya indah. Ya, tidak ada salahnya dan seterusnya. Seperti kita kalau nulis kebanyakan apanya lah dan seterusnya, tidak penting, adjektifnya kebanyakan dan seterusnya. Tidak Quranul Karim. Karena itu disebut dengan wal Qur'anil Hakim, kata Al-Quran Allah SWT. Nah, di sini tidak disebut karena di atasnya sudah banyak berbicara tentang Quran dan seterusnya. Ya, demikian juga ayat-ayat sebelumnya bicara tentang bagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati. Lah, seringkali hati kita itu memang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis banyak sekali dikaitkan simbolisasinya dengan tanah. Ya, bahkan dalam hadis yang panjang itu tanah itu ada 3 ya, ada tanah yang bisa, yang kalau ada air hujan dia tidak menampung apa-apa kata Rasulullah ya. Jadi air turun ya sudah hilang begitu saja. Ya ini yang paling buruk. Yang kedua, ini tanah yang turun tapi dia tidak bisa meresap tapi dia menampung. Ya karena keras tapi dia masih bisa menampung air. Ya ini bisa berguna untuk hewan yang datang kepada dia dan seterusnya. Yang paling terbaik adalah tanah yang kalau hujan dia masuk menggemburkan dan kemudian menghasilkan pohon-pohonan. Hati manusia juga begitu. Ada orang yang hatinya itu kalau sudah mati dihujani dengan Quran ya seperti tanah yang miring, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada air ya udah langsung saja, nggak ada efeknya apa-apa. Tidak menggemburkan dan tidak bisa menampung.
Yang kedua, orang yang hubungannya dengan Quran itu digambarkan oleh Rasulullah seperti tanah, meskipun dia keras, tapi dia masih bisa menampung. Ya, ini orang yang kalau belajar agama, dia tidak bisa mengekstrak, tidak bisa menghasilkan, memproduksi pengetahuan darinya, dan seterusnya, tetapi dia masih bisa menarasikan kembali, menampung. Ya, kayak oasis saja. Jadi orang nanti datang mengambilnya. Tapi kalau itu bagaimana hukumnya? Jangan tanya saya. Jadi seperti apa ya? Seperti rekaman saja fungsinya. Dia merekam, menarasikan lagi, Itu level kedua dari orang dianugerahi Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Yang terakhir adalah dia dihujani dengan Quran merembes sampai ke hatinya, dia bisa menganalisanya, mentadaburinya, sampai mengambil produk hukumnya, menjadikan macam-macam. Seperti tanah yang kemudian disirami melahirkan macam-macamnya. Bisa lahir buah-buahannya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya dalam hadis. Sudah banyak ya gambarannya, saya tidak bacakan hadisnya terlalu panjang, waktu kita tidak banyak. Atau di dalam Al-Quran banyak sekali Quran menggambarkan bagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati ya, ketika kemudian disirami dengan air hujan yang asalnya dari atas. Masal yang dibikin oleh Al-Quran adalah salah satu cara Allah mengajarkan kita agar kita ini bisa berimajinasi dan masuk ke dalam otak kita. Ya, salah satu cara pendidikan itu memang juga dengan simbol. Pelajaran itu salah satunya ya, kalau terlampau rumit, jangan langsung masuk ke teorinya, kasih simbolnya dulu. Ya, kayak begini baru masuk nanti dirumuskan. Ini nomor satu. Nomor dua, keuntungan dari bikin masal itu adalah dia akan kuat selama-lamanya. Jadi kalau ada orang tidak taat sama orang tua, jadi maling kundang lah kamu. Jadi mudah mengingat kita. Rekaman itu akan teringat kuat. Nah, cara Quran itu, kenapa Quran salah satu pengajarannya menggunakan masal? Karena begitu. Orang itu kalau dikasih gambar contoh, itu ingatnya terus. Oh pancen, kamu itu memang nasibmu seperti bawang putih sama bawang merah. Jangan kayak kancil, dan seterusnya. Itu ingat terus di kita. Tanpa kita kemudian perlu menjelaskan teorinya lagi, dan seterusnya. Demikian juga lah dengan masal yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, saya khataman satu kitab tentang masal Al-Qur'an sebelum ke sini. Ya. Jadi menarik masal-masal yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi karena Suro minta Al-Hadid, karena orang-orangnya suka Iron Man semuanya, jadinya yang kita kaji Al-Hadid. Oke, ini masal namanya. Allah menggambarkan itu. Bumi, tanah yang mati, ajaib kalau kita perhatikan itu. Tanah itu yang kita anggap tidak bisa ngasih potensi apa-apa karena kering, tidak menumbuhkan hatta rumput sekalipun. Tiba-tiba begitu hujan menghujani, besok paginya saja kita sudah melihat itu. Ada rumput yang hijau. Kalau dia terus, keluar semuanya itu. Aprikotnya keluar, jambunya keluar, jeruknya keluar, Allah Karim. Begitulah hatinya manusia. Kita ini kalau melihat orang ahli maksiat yang tadi itu, summa qasat qulubuhum, yang hatinya keras, itu bayangan kita, wah kalau bahasa Lamongan, brongkalan manceni. Tanah yang keras, yang meretak-retak, yang kayaknya tidak bisa dipakai untuk apapun saja. Tapi maksudnya apa? Jangan give up. Ini dua-duanya. Satu, bagi orang yang menasehati, bagi orang yang mendakwai, jangan give up melihat orang yang meskipun sudah keras. Kenapa? Karena kalau dihujani Quran, dia nanti akan tumbuh rumputnya. Ya, sama juga bagi orang yang merasa dirinya, karena setan itu akan juga menginformasikan kepada orang yang banyak maksiat, udahlah percuma kamu, tidak mungkin kamu diterima oleh Allah, dan seterusnya. Karena dia sudah terlampau banyak maksiat. Lah, ayat-ayat yang semacam ini itu menjadi simbol buat dia. Bahwa tanah, makanya kita disuruh i'lamu. Ya, analisa itu, fikirkan itu, renungkan itu. Sehingga kita ini tidak putus asa kalau melihat, kayaknya memang saya ini potongannya begini sudah Ustaz, agak susah jadi orang soleh. Karena memang lingkungan saya begini, orang tua saya begitu. Enggak, perhatikanlah tanah yang sekeras itu pun, ya, dan seterusnya.
Apalagi kalau kita lihat ke Arab sekarang itu, Masya Allah, gunungnya batu, tapi di bawahnya sekarang ada ketimun. Ya toh? Ya, kita lihat ada pertaniannya itu. Geleng-geleng kita, ya Allah, semongko, ya melon. Pertaniannya orang Arab sekarang. Kita kalau ngeliat dari mana itu? Ya, wa ya lal ajib, ya Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Itu Quran menggambarkan begitu agar lihat matchingnya Quran. Setelah dipukul habis kayak tadi, alam yakni, ya lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, itu kan keras sekali sudah. Ya, seperti belum sampai kah waktunya itu. Kok begitu keterlaluannya kamu itu. Memang keras kamu itu sudah hatinya itu. Tapi setelah itu dilembutkan lagi. Begitulah dakwah. Tidak boleh dakwah itu ngerasin terus. Orang lari kalau dikerasin terus. Begitu juga ngendorin terus. Udahlah, slow aja. Nggak bisa juga. Orang juga lari. Dua-duanya, kalau kita lihat Quran selalu gitu. Habis keras ya lembut. Kalau setelah lembut ya keras. Begitu. Karena memang basyiran wa nadhira. Ya, dan seterusnya. Seperti kemarin dikerasin, setelah alam yakni, sekarang dilembutin oleh Allah. Ya, i'lamu, ketahuilah, ya, innamal hayatud, kok gini sini. I'lamu annamal hayatud dunya. Mana di tadi? Keliru saya. I'lamu annallaha yuhyil mauta ba'da mautiha, setelah matinya bumi tersebut. Oke. Ayat ini dicukupkan di sini karena kita sudah melihat di depannya tadi. Yang membuat hati keras adalah karena jauh dari Quran. Sama, karena ini simbol berarti kalau kita mau menghidupkan hati berarti dengan apa? Dengan Quran. Ya, bukan diminum Qurannya, ya, tetapi dipelajari. Nanti pelan-pelan akan hidup hati yang mati itu. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh-sungguh kami menjelaskan dengan clear buat kamu semuanya. Agar apa? La'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir tentang hal tersebut. Itu poinnya yang dijelaskan oleh ayat ini. Ya. Maksudnya di sini misalnya disebutkan untuk apa sih? Fihi salah satu aujah, i'lamu ini satu. Yulayyinul qulub ba'da qaswatiha. Fungsi masal ini adalah untuk melemaskan hati setelah kerasnya hati. Ya, yahtamilu annahu yuslihul fasad. Ini untuk fixing sesuatu yang sudah rusak, dibenahin lagi. Ya. Ada lagi yang mengartikan annahu mathalun darabahu li ihya'il mauta. Ini fungsinya adalah sebagai permisalan, contoh bagaimana menghidupkan tanah yang mati, hati yang mati, itu maksudnya. Oke, ayat ini. Saya kira indah sekali ya setelah ditegur dengan keras, kemudian ditutup dengan tanah yang mati yang kemudian disuburkan melalui Al-Qur'anul Karim. Karena itu doa kita juga begitu, ya, sebagaimana doa yang Cak Hamim baca itu, ya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Masya Allah, ya. Ya Allah, jadikan Quran itu musim semi di hati kami, biar bisa bersemi dan seterusnya. Wa nura sudurina, cahaya di dada kami. Jala ahzanina, ya, pelipur lara dari semua duka lara dan kesedihan kami. Ya. Wa dhahaba humumina wa humumina. Sumpek, galau, kesedihan, ya, semua keruwitan dalam hidup, hilangkan semua ya Allah dengan Quran. Itu doa yang kita baca itu. Ya. Anta ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Ya, satu doa yang menarik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Satu doa yang sangat indah, ya. Untuk apa? Fungsinya Quran. Karena dia menjadi yang akan menyuburkan hati kita. Oke, kita lanjutkan. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina innal musaddiqina,
Kata musaddiqina asalnya ada taknya. Al-mutasaddiqina gitu sebenarnya. Tapi taknya dibuang, ya, dihadzaf. Kalau bahasa Arab itu begitu, bisa men-shorten, ya. Enggak apa-apa begitu. Misalnya Quran banyak itu yatadabbaruna sama yadabbaruna. Dari akar kata yang sama, cuman yang satu ada yang dibuang, satunya diutuhkan kalimatnya. Samalah seperti kita ngomong, sudah ujian math, sudah ujian bio, ya enggak perlu, udah ujian matematik, udah ujian biologi, ya enggak, ya. Ada demo, enggak ada demonstration, nah, enggak perlu, ada demo, nah, misalnya. Sama juga orang Arab gitu, di shorten. Lah urusan menyingkat ini, Indonesia itu juaranya di dunia. Apa saja disingkat ya. Kita enggak tahu semuanya singkatan di Indonesia itu. EGP, opo, emang gua pikirin EGP misalnya, ya. BTW, semuanya Indonesia, semuanya disingkat. Ya. Kalau enggak pulang ke Indonesia misalnya, nantilah bingung itu, opo karepe tadi itu, karena semuanya ada singkatan semuanya di Indonesia itu. Enggak tahu suka singkat, ya. Karena itu Indomie laris, ya, karena instan. Oke, opo hubungannya lah itu. Oke, baik lagi, mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Maknanya adalah laki-laki yang mengeluarkan sedekah, perempuan yang mengeluarkan sedekah. Kata Imam Al-Biqai dalam Nadhudz Dzurar menarik. Karena hadzaf itu satu studi sendiri kalau di balaghah. Ya, kalau Quran itu membuang huruf di dalam Al-Quran, huruf di dalam asal usul katanya. Karena itu hanya berlaku pada Quran gitu-gitu itu. Dibuang, kadang dibiarkan. Karena ada pesannya. Kalau menurut Al-Quranul Karim. Kalau kita kan enggak. Pelajaran apa tadi? Math. Pelajaran apa tadi? Matematik. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Lah bedanya kalau Quran, kalau dibuang beda. Misalnya tatanazzalu, misalnya surat Al-Qadar misalnya yang paling mudah kita ketahui. Mestinya itu tatanazzalu. Tapi ada tanazzalul malaikah. Ya dah. Mestinya tatanazzalu, tanazzala, ya tanazzalu. Fi'il mudhari'nya itu ada huruf mudhari'ahnya. Karena malaikat itu perempuan, jadi tatanazzalu. Bukan taknya dua, bukan tak satu. Tapi kalau kita bacanya, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min tanazzalu. Loh, taknya hilang satu. Itu kalau orang belajar bahasa Arab awal-awal nyalain Cak Hamim itu. Tanazzalul malaika subhanallah gitu. Karena menurut grammar salah. Menurut grammar mestinya tatanazzalul malaika gitu. Karena itu fi'il mudhari' mestinya tatanazzalu. Lah, tetapi balaghahnya Quran itu Masya Allah. Amazing balaghahnya Quran itu. Jadi taknya dibuang satu. Kenapa? Karena kata Imam Ar-Razi, itu dibuangnya itu untuk menunjukkan cepatnya malaikat turun di Lailatul Qadar. Karena kalau tatanazzalu itu turun biasa. Tapi dengan dibuang satu, itu bahasa Perancisnya ngebut. Ya, turunnya itu. Jadi turunnya itu cepat. Kenapa? Karena dibuang taknya satu. Indikasinya itu. Saking apanya dia? Saking kepinginnya segera bertemu dengan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Saking kepinginnya dia mengamini doanya orang yang di Lailatul Qadar. Kalau dalam banyak hadis. Saking kepinginnya dia mendoakan maghfirah atas orang yang qiyam dan di malam Lailatul Qadar. Dan seterusnya. Bahkan ada yang menyatakan ada yang mendekap, ada yang macam-macam para malaikat di malam Lailatul Qadar. Itu cukup. Quran itu uniknya adalah tidak perlu banyak-banyak menjelaskan, cukup dibuang taknya, maknanya sudah begitu. Kalau kita nulis kan enggak, pada saat itu malaikat sangat kencang larinya, panjang itu satu paragraf. Quran cukup, tak buang satu selesai udah. Allah, itu. Lah orang Arab dulu enggak pernah ada mikir begitu itu. Siapa yang bikin gitu? Quran. Makanya dia sastranya tingkat dewa begitu ya, bukan tingkat dewa ya. Enggak ada tingkatannya, dia dari Allah. Ya. Sampai orang Arab tuh gila ini. Keindahan puitisnya dan seterusnya. Itu tanazzalul malaikah.
Ya, tanazzalul malaikah. Sama di ayat ini al-mutasaddiqina dijadikan musaddiqina. Taknya dibuang juga. Kenapa? Kata Imam Al-Biqai, karena orang ini sangat senang dan dia ingin segera untuk memberikan sedekahnya. Saking mantapnya dia dalam sedekah. Sampai dilukiskannya itu begitu. Al-musaddiqina wal musaddiqati. Masya Allah. Jadi bukan orang yang, aduh rek, wis setahun bayar zakat mana iki. Bukan bayar, waduh sedekah lagi. Bukan itu, enggak masuk kriteria di sini. Gitu. Jadi ini harus orang, kenapa nanti? Karena lihat balasannya yudha'af lahum walahum ajrun karim. Maka ini bukan orang yang Masya Allah dia kepingin segera memberikannya. Dia mantap dalam memberikannya. Itu orang-orang yang, makanya nanti ada hadis yang Ibnu Katsir misalnya menjelaskan, tidak saya bacakanlah terlampau panjang. Jadi nanti para orang di surga itu kan jarak tingkatannya itu seperti orang melihat bintang itu. Jarak satu levelnya dengan level yang lain. Nah, waduh orangnya itu yang berkilapan siapa itu? Yaitu al-mutasaddiqin. Ya, yang semua orang kagum, wow. Ya. Bahkan nanti kita bisa melihat mereka itu bisa mengalahkan syuhada. Masya Allah, kalau kita teruskan nanti ya ayatnya. Oke, kita lihat dulu. Yang kedua, ada yang membacanya tidak dikasih tasdid. Ya, bacanya adalah menjadi dari kata tasdik ya. Mana tadi yang saya baca tadi? Al-musdiqin, tapi di mana tadi ya? Kok lupa saya. Kalau al-musdiqin maknanya adalah orang yang membenarkan ajaran Rasulullah SAW. Karena satu akar kata semuanya itu, orang yang jujur dengan orang yang sodaqah, itu satu akar kata semuanya dari kata sodaqah. Ya. Jadi bisa dibaca dua, tapi di ayat ini memang dua-duanya tidak salah. Makanya qiraat itu sebenarnya meluaskan penafsiran kita. Jadi bisa dimaknai orang yang mengeluarkan sedekah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan entusiastik yang pertama. Yang kedua, orang yang membenarkan ajaran agama ini dengan pembenaran yang baik. Itu maknanya dua. Ya. Tetapi mana yang lebih kuat maknanya? Ya tentu seperti bacaan yang pertama, al-musaddiqin, itu maksudnya. Oke. Kenapa diambil gitu? Karena kan tadi rumusnya seperti tadi ya. Jadi iman, infak, sekarang masuk lagi. Sekarang infak dulu, baru kemudian iman, terus infak lagi. Ya, mind map kemarin yang kita bahas itu. Oke, kita lanjutkan. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Kalau di sini makna yang pertama adalah al musaddiqina lillah wa rasulih. Kata Imam Mawardi, yang pertama yang dimaksud dengan musaddiqin adalah orang yang bersedekah hanya karena Allah dan Rasulnya. Pendapat yang kedua, al-mutasaddiqina bi amwalihim fi ta'atillah. Orang yang bersedekah dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya bolehlah. Wa aqradullaha qardan hasana, dan yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Kita sudah bahas ya qardun hasana. Lah para ulama kemudian membedakan apa bedanya al-mutasaddiqin dengan wa aqradullaha qardan hasana. Sedekah dengan qardun hasana. Ada yang membedakan gini, yang sedekah ini sedekah wajib, yaitu maknanya zakat. Sementara qardun hasana ini adalah sedekah yang bersifat sunnah, nawafil saja. Ya. Lah kalau orang mengkombin dua-duanya itu, ya, ada sedekah, ada qardun hasana, maka dia dapat dua itu, yudha'af lahum, dilipat gandakan pahalanya, ditambahi oleh Allah, walahum, spesial buat mereka. Saya tidak ulang lagi ya, lagi-lagi khobarnya muqaddam lagi, ya. Bukan ajrun karimun lahum, tapi walahum ajrun karim. Untuk laki-laki membuat spesial khusus buat mereka. Ajrun, lagi-lagi ingat lagi. Ini ada buku sebenarnya penting juga dipelajari. Namanya 50 kaidah dalam Quran. Ya. Jadi cara kita untuk mentadaburi Quran. Jadi 50 kaidah untuk tadabur Quran. Saya tidak tahu sudah diterjemahin atau enggak. Jadi kitabnya bisa dicari di PDF ya. Khomsina apalah saya lupa li tadabburil Quran. Jadi dikasih pedoman-pedoman
Satu pedoman pertama, terus dikasih contoh-contoh. Mestinya kalau Ramadan itu bikin hataman, itu jauh lebih baik. Hataman satu kitab. Jadi tidak perlu, kalau bikin modul kan ruwet ustadznya, harus bikin modul. Ya, jadi kitab saja, kitab satu, hataman. Itu jadi sudah ada pegangan. Ya. 50, jadi ada 5, misalnya contoh salah satu itu seperti ini. Jika ada isim nakirah diakhiri dengan tanwin, fungsinya li ta'dzim. Nah gitu. Itu akan membantu kita nanti untuk ketika kita belajar tafsirnya. Pokok setiap ketemu kita isim nakirah, belakangnya kok tanwin, nah ini fungsinya li ta'dzim. Gitu. Seperti ajrun. Ajrun ini isim nakirah apa ma'rifat? Nakirah. Tidak ada alnya, bukan al-ajru. Oke, belakangnya dikasih tanwin, ajrun. Oh, berarti fungsinya kita bisa terapkan. Rumus-rumusnya. Namanya berarti lit ta'dzim, berarti untuk magnifying. Berarti ajrun adalah pahala yang sangat besar. Gitu maknanya. Meskipun tulisannya cuman ajrun. Apa kalau kita buka kamus, ajrun apa artinya? Reward. Oh, kayak gitu toh. Tapi kalau kita belajar balaghah, nggak gitu maknanya. Ajrun adalah balasan atau ya balasan pahala yang sangat besar gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi pahalanya besar, yang kedua ditambahi karim. Karim jadi adjektifnya itu apa namanya? Pahala atau balasan yang memuliakan dia. Yang membuat dia menjadi yang dapat honor dia. Ada orang dapat balasan itu tidak membuat dia menjadi kayak beginilah. Kayak orang jadi the best graduate, jadi ketua Muhammadiyah, lah itu an honor. Ya. Ya, karena tadi saya dikasih buka, jadi saya harus mempromosikan dia. Siapa dia? Ya, tahu sendirilah. Ya. Walakum ajrun karim. Ya. Harus ada guyonnya biar enggak ngantuk ya Mim. Walahum ajrun karim. Jadi gitu poinnya. Lah nanti kalau kita hafal 50 itu, nanti kalau kita tadabbur kita sensitif. Terus ketemu, ini kita nerapin, kok ide yang berapa itu? Gitu. Biar ada masukannya. Nanti insya Allah saya kirimkan filenya, tinggal di copy. Tidak terlampau bahasa Arabnya enak. Saya yakin juga bisa dikaji dengan Cak Hamim di sini ba'da subuh, ada 50. Dan itu penting. Sehingga kita sensitif. Karena yang kayak begini ini tidak kita dapatin di terjemahan bahasa Indonesia. Gitu. Sehingga kita tidak merasakan keindahannya. Gitu. Itu namanya balaghah. Kalau kita ngaji balaghah beneran ya udah telat ya, bosen kita. Apalagi kalau teknis macam-macam belajar majas, wadah ini untuk apa ya gitu. Ngeluh kita dan biarlah itu untuk yang orang-orang jurusan bahasa Arab. Kita ini butuhnya yang simple, praktis dan bisa kita gunain. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak buku-buku yang bisa sifatnya aplikatif gitu. Kalau kita mau jadi ahlinya ya baru belajar balaghah secara mendetail itu. Sehingga kita bisa, wah itu ya biarlah itu urusan Ustadz Aef gitu-gitu ya. Bukan urusan kita, itu tidak aplikatif buat kita. Ya, maksud saya gitu. Itu sangat membantu dalam tadabbur. Ya, saya sarankan itu dikaji. Dan ini sudah perintah langsung dari dari PP ya. Pimpinan pengurus pusat sana Muhammadiyah. Ini sudah an order. Oke, kita lanjutin. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Walladzina dan orang-orang amanu yang beriman billahi kepada Allah, ya, yang beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, dan wa rusulihi dan rasul-rasulnya, bukan hanya satu ya. Rusul kalau ya itu menariknya bahasa Arab, kadang ada yang dibaca pendek tapi maknanya banyak, dibaca panjang tapi maknanya satu. Kalau rasul satu, rusul banyak. Jangan keliru kalau ngafalin wa rusulihim, jangan wa rasulihim, salah ya, karena maknanya beda ya, maknanya beda. Oke. Ulaika, jadi dan orang-orang yang beriman
kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, maka mereka itulah ulaika hum, mereka itulah hum, ya ini mereka itu. Sama kayak begini ya. Ulaika dan hum itu sebenarnya tidak perlu, cukup satu aja cukup. Ulaika siddiqun cukup. Ya. Tapi atau hum as-siddiqun juga cukup. Tapi kenapa kok di dua? Karena lagi-lagi untuk mengokohkan biar kita tidak ada keraguan. Iya, mereka itu. Ya iya, ya mereka itu. Nah, ibaratnya gitu. Itu untuk menghadirkan satu keyakinan sekaligus penghormatan. Mereka itulah as-siddiqun. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur kepada imannya, dia juga membenarkan Rasul dan ajarannya. Ya, jadi ini dikaitkan lagi. Tadi orang itu kalau sodakoh dengan sungguh-sungguh seperti Abu Dahdah kemarin yang kita ceritakan, dia datang ke Nabi, 600 pohon kurmanya diberikan, atau seperti Utsman bin Affan dan seterusnya ya kalau kita lihat itu. Masya Allah orang-orang soleh itu ya. Ka'ab bin Malik saja yang tidak diajak ngomong 50 hari sama Nabi Muhammad SAW, ya, karena dia tidak ikut perang Uhud, ya, itu setelah dia taubat, yang dia lakukan apa? Kata dia separuh hartanya diberikan kepada Nabi sebagai ganti taubatnya. Itu Ka'ab bin Malik. Ya, Masya Allah kalau kita perkirakan para sahabat Nabi itu. Ya memang begitu ya. Kata kakak saya itu, kalau nasihatin saya, temen noe yang agomo. Enggak pangeran itu nanti Allah yang mendatangkan sendiri Umarnya, Utsmannya, Abdurrahman bin Aufnya, itu katanya kakak saya. Udahlah, tugas kita itu cuman ikhlaso, ngajar yang bener, temenan yang agomo. Udahlah, wong agama ini miliknya Allah. Nanti didatangkan sendiri itu Umarnya, kata dia, Abu Bakarnya, Utsmannya. Pasti ada nanti orang kaya yang mensupport dakwah kita dan seterusnya. Itu kakak saya mengingatkan saya. Tapi butuh keteguhan begitu itu ya, karena kita kok ya apa utang dan sing bayari kok guru gitu. Dan seterusnya. Wah, itu ya dak dikduk juga lah gitu dah. Tapi ternyata emang ya butuh nekat dulu, tapi nanti ada Allah menghadirkan semuanya. Masya Allah, indahnya itu. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya kalau kita perhatikan, ya ada semuanya yang disiapkan oleh Allah. Ada Hamzahnya, ada Umarnya, semuanya. Yakin ya, sama kalau kita mau bikin apalah, niat yang benar-benar, misalnya mau bikin amku, ya amku tak apa ya, jangan amku lah, itu kaku soalnya, nggak jadi-jadi. Enggak ya, guyon saya. Oke, jadi mereka ini disebut dengan siddiqun. Siddiqun itu adalah orang yang membenarkan. Membenarkan siapa? Membenarkan Rasulnya, membenarkan Allah. Bukti pembenaran itu adalah dia mau sodakoh. Makanya sodakoh itu adalah bukti seseorang masuk dalam kriteria siddiqun. Nah, lihat ayat seterusnya. Siddiqun, syuhada diletakkan setelah siddiqun. Semua nanti mufassir menjelaskan levelnya lebih tinggi siapa, syuhada sama siddiqun. Nggak ada yang berbeda para ulama. Masya Allah. Padahal siapa yang tidak mengetahui betapa tingginya level syuhada itu, tapi bisa kalah dengan siddiqun. Kenapa sebenarnya? Ya karena siddiqun juga pasti kalau disuruh perang ya dia berperang karena dia membenarkan semua ajaran. Ya. Tapi siddiqun itu diletakkan oleh Al-Quranul Karim itu jauh lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena hebatnya mereka itu. Ai al-mu'minuna bitasdiqillah wa rasuli. Orang-orang mukmin yang dia membenarkan Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang disebut dengan as-siddiqun. Orang yang kayak begini ini nanti membersamai Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana di dalam hadis, ya, dalam ayat Allah ya, orang-orang mayyuti'illah wa rasulahu, ya, dan seterusnya itu ya, nanti akan ma'an nabiyyin, selanjutnya wasiddiqin, baru syuhada, baru solihin. Itu level ketaatan orang, level derajat orang di surga. 1 nabi, 2 siddiqin, ketiga syuhada, keempat solihin.
kelima hamim. Ya, nah, soalnya kan im gitu ya. Kan enggak enak. Siddiqin, syuhada, solihin, Yahya. Lah enggak cocok itu. Ya. Rimanya enggak masuk ya mim. Oke, rhyme-nya enggak masuk. Jadi namanya Siddiqin, ya. Jadi Abu Bakar, makanya disebut dengan As-Siddiq karena itu. Ketika semua orang meragukan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, Abu Bakar menyatakan, saya beriman. Kata semua orang bingung, kenapa kamu bisa beriman? Ya, bukankah kamu pedagang? Kalau kita baca riwayatnya itu, yang kamu tahu sendiri, perjalanan ke Palestina itu membutuhkan 1 bulan sampai 2 bulan, kata dia. Kenapa kamu percaya? Lalu saya lebih percaya yang lebih dahsyat dari itu. Saya percaya dia mendapatkan wahyu dari Allah. Sejak saat itu Abu Bakar dikenal dengan As-Siddiq. Karena dia membenarkan apa saja yang dari Rasulullah SAW. Nah, buat gitu itu. Ya, kita aja bayangkan kalau kita itu, misalnya saya jadi nabi, terus saya ngomong saya dari Apollo. Mulai ningsih Ustaz Yahya itu udah enggak benar tanya. Udah dia, dan seterusnya berat itu. Ya, hebatnya Rasulullah SAW itu dia sendiri kuat untuk menyampaikan. Ya, makanya tidak semua orang bisa begitu, tidak semua orang. Ya, itu pilihannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulaika humus siddiqun. Yang apa mereka itu? Yang tadi itu, yang iman sama Allah, iman sama Rasul, dan tadi itu ya musaddiqin, musaddiqat, aqradullah qardhan hasana, dan seterusnya itu. Apa kata Al-Quran? Baru setelah itu wasyuhada ini dianggap dan suhada. Ya, kita tahu ya, tidak usah dijelaskan syuhada. Syuhada itu kata syahida, artinya menyaksikan. Orang yang menyaksikan kematiannya dalam kebenaran namanya syuhada. Ya, kenapa orang yang mati disebut dengan syahid? Karena dia menyaksikan kebenarannya itu, bahwa dia mati dalam membela agamanya Allah SWT. Karena itu misalnya ibu yang melahirkan dia juga dihukumi syahid kalau dia mati. Ya. Orang yang tenggelam juga syahid, orang yang dan seterusnya, penyakit taun atau kalau kemarin corona juga syahid, ya, dan seterusnya. Karena itu semua bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Dan itu di Indonesia itu, ya itu saya mangkelnya itu ada orang yang kena Covid mati terus kayaknya itu banyakan dosa itu. Jadi kalau enggak kena Covid itu dekat sama Allah, ya, dan seterusnya. Itu sampai muncul kayak begitu. Makanya kenapa kok kemudian, kenapa takut Covid itu? Kita ini sudah ke masjid itu rumahnya Allah, tidak mungkin ada Covid. Banyak begitu itu, terutama awal-awal Covid dulu, ya, dan seterusnya. Dan sehingga orang yang kena Covid dianggap kurang yakin sama Allah SWT. Ini hadis dari mana, bisa begitu kalau kita pikirin itu. Ya, itu bahayanya agama kalau hulu, ya, udah tidak benar begitu itu. Oke. Ulaika humus siddiqun wasyuhada 'inda rabbihim, di sisi Rabb Allah Subhanahu wa taala. Lahum, lagi-lagi polanya lah kayak begini, ini pola juga, ya. Lahum ajruhum, fungsinya litahsis gitu. Bukan ajruhum lahum, tapi lahum ajruhum wa nuruhum. Dapat 2. Jadi siddiqun sama syuhada itu dapat 2. Dia dapat pahala, yang kedua juga dapat cahaya dari Allah SWT. Kita sudah tahu kemarin bahasan tentang cahaya, ya, betapa butuhnya kita dapat cahaya itu. Annalladzina amanu billahi wa rasulihum as-siddiqun wa hum asyhadu 'inda rabbihim, qala Zaid bin Aslam. Maknanya asani anna qaulahu ulaika humus siddiqun kalamun tam wa syuhada 'inda rabbihim kalamun mubtada. Ada menyatakan ini titiknya ada di siddiqin. Ya, syuhada kalimat baru. Ya, ada yang memahaminya begitu. Jadi tidak ada kaitannya, wawunya bukan wawu atof. Jadi ulaika humus siddiqun, kalam tam, sudah sempurna kalimatnya. Wa syuhada itu kalimat baru. Ya, ada ulama yang mengartikan begitu, boleh itu, boleh-boleh juga. Misalnya, jadi kalamun mutadaun wa fihim qaulan annahumur rusul yashhaduna ala umamihim bitasdiq wat takdzib, qalahu Al-Kalbi. Imam Kalbi menyatakan, jadi kalau kita mengasih period di siddiqin wasyuhada'u 'inda rabbihim, maksudnya adalah ini bukan manusia,
biasa tapi para rasul. Para rasul yang menjadi saksi ya atas umat-umatnya dengan pembenaran dan kebohongannya. Seperti tugas Nabi Muhammad salah satunya akan menjadi syahid, menjadi saksi buat kita semuanya. Ya, seperti yang kemarin itu ya. Umatnya Nabi ketika ditanya dari mana engkau bisa mengetahui umatmu, kata Nabi muhajjaluna min athari sujud dan seterusnya, min asharil wudu dan seterusnya, itu yang kita bahas kemarin ya. Jadi Nabi yang memberikan persaksian, ya ini umatku ya, dan seterusnya. Jadi syuhada di sini maknanya bukan orang mati syahid kalau ngikutin pendapat Al-Kalbi. Dan itu benar-benar aja. Yang kedua, annahum umamur rusul yasyaduna yaumal qiyamah. Ya, maksudnya di sini adalah para umatnya Rasul yang bersaksi nanti di hari kiamat. Karena nanti para rasul itu bertanggung jawab. Kamu memang sudah berdakwah, sudah nyampaikan risalah, nanti umatnya berdakwah. Makanya kita ini kalau ziarah, kata Imam Nawawi, selain mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya, dan seterusnya. Kemudian kita menyatakan ya Rasulullah, saya bersaksi, engkau adal amanah, wa nasohal ummah, dan seterusnya. Ada persaksian gitu kalau dalam tuntunan doa yang diajarkan oleh Imam Nawawi saat kita berkunjung di mana Madinah, di Madinah. Itu kalau dianggap titik ya. Tapi kalau tidak titik ya kaitannya dengan siddiqin, berarti umatnya Nabi, berarti syuhada juga umatnya Nabi gitu. Jadi itu indahnya Quran, jadi bisa banyak maknanya itu. Wasyuhada inda rabbihim. Wa fima yasyaduna qaulan, yang pertama yasyaduna ala anfusihim bima amilu min ta'atin wa maksiatin, hada makna qauli Mujahid. Imam Mujahid menyatakan maknanya di sini adalah syuhada, maksudnya adalah orang yang bersaksi terhadap dirinya atas berbagai macam amal yang dia lakukan, baik amal yang berupa ketaatan atau amal yang berupa kemaksiatan. Nanti dia yang bersaksi, itu persis seperti surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan persaksian. Bahkan nanti kita heran, kulit kita bisa ngomong. Kata Al-Quran, nanti kita bertanya, kenapa kamu bisa ngomong? Lima antakan Allah, kata dia, ini karena Allah yang memberikan saya bisa bicara. Ya apa bicaranya kulit? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Dia merekam semuanya perbuatan kita. Nanti dia yang akan berbicara, bersaksi ketika mulut kita terkunci. Ya. Yang berbicara itu kalau di surat Yasin tangannya yang disebut, wa tukallimuna aydihim ya, tangan kita yang akan berbicara ya. Apa itu? Wallahu a'lam ya. Yang jelas nanti itu yang disebut dengan syuhada inda rabbihim, wallahu a'lam. Itu kata siapa? Mujahid. Yang kedua, yasyaduna li anbiyaihim bitabligh risalah ila umamihim. Ini yang tadi saya omongkan. Ya, jadi kita semuanya akan memberikan persaksian kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya, telah bertabligh. Karena itu Nabi kan terakhir waktu haji wada di wukuf itu, Nabi kan menyatakan, apakah aku telah menyampaikan semuanya? Para sahabat menyatakan, iya ya Rasulullah, engkau qad ballaghtar risalah, sungguh engkau telah menyampaikan risalah dari Rabbmu. Ditanyain Rasulullah, aku sudah menyampaikan risalah belum? Dan seterusnya. Nah itu tugas menjadi nabi ya. Masya Allah beratnya ya. Itu maknanya. Qala Muqatil qaulan salisan annahum al-qatla fi sabilillah. Lah Imam Muqatil ya menafsiri, Muqatil bin Sulaiman ini mufassir paling awal ya. Itu menyatakan adalah orang yang mati ya di jalan Allah SWT. Ya itu, jadi ada sekian banyak maknanya itu wasyuhada. Nuruhum, apa maksudnya? Cahaya dalam nuruhum ala sirat. Cahaya yang nanti diberikan Allah waktu kita menyeberangi sirat. Imanuhum fid dunya hakahu al-kalbi. Yang disebut dengan nuruhum adalah iman yang diberikan kepada orang tersebut saat hidup di dunia, sehingga dia tidak bisa tersesat. Hidupnya akan lurus, hidupnya dalam iman. Itu kalau orang melakukan infak.
Makanya kadang-kadang orang itu kalau sudah infak, insya Allah itu yang akan membuat dia terus di-keep di jalan Shirathul Mustaqim. Hanya harus diobati, penyakit kikir itu harus diobati. Ya. Masya Allah, orang yang ahli sodakoh itu mengalahkan semuanya. Syuhada kalah, orang alim kalah, semuanya bisa kalah. Ya. Kita ini kan merasa kadang-kadang, Ustadz saya ini kok enggak seperti misalnya Nu'man Ali Khan ya Ustadz. Tapi misalnya kita ini dikasih kekayaan, ya mungkin kalau kita ini compete dengan ilmu yang dimiliki oleh Ustadz Nu'man misalnya, enggak mungkin lah saya ini misalnya. Tapi kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu harta kita misalnya. Masya Allah ya, semuanya sudah dikasih peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa seperti jargonnya Pak Hamim ya, fastabikul khairat ya. Gampang jadi Muhammadiyah itu. Cuman 2 saja dihafalkan. Fastabil khairat sama al-ma'un. Udah cukup itu. Udah diterima jadi menantunya orang Muhammadiyah. Modalnya cuman al-ma'un. Ya. Karena orang Muhammadiyah kok sampai hafal al-ma'un diragukan ke Muhammadiyahannya. Ya. Itu surat yang wajib dihafalkan oleh teman-teman Muhammadiyah. Al-ma'un. Karena itu kata guyonannya itu. Karena ya Ahmad Dahlan itu yang diajarkan terus al-ma'un, makanya rajin sodakoh teman-teman Muhammadiyah, makanya jadi kaya-kaya ya, dan seterusnya. Karena al-ma'un yang dipompakan terus. Lah yang sini lil fuqara il muhajirin, ya fakir-fakir. Masya Allah ya. Oke, itu maknanya nuruhum. Masih banyak ya waktu. Oke, satu ayat lagi lah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutaman wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini ayat yang paling kompleks ya. Jadi satu ayat ini mensarikan kehidupan dunia dan mensarikan seluruh totalitas kehidupan kita. Hanya dalam satu ayat ini. Itu menariknya ayat ini. Oke. Lagi-lagi, kita tidak mungkin bisa memahami dengan baik kalau kita tidak memikirkan, menganalisa, tafakkur, dan seterusnya. Karena diawali dari kalimat lagi-lagi, i'lamu. Berarti pakai apa ini? Simbol lagi, masal lagi. Kalau masal itu enak, masal itu tidak perlu katakanlah ya, kita ini tidak perlu jago bahasa Arab, untuk memahaminya harus tahu balaghah, enggak. Karena kalau masal itu yang harus kita lakukan apa? Imajinasi, apa dan seterusnya. Masal itu membutuhkan kekuatan imajinasi kita, melakukan komparasi, membayangkan, menganalisis dan seterusnya. Itu imaginative thinking ya. Yang harus digunakan kalau kita bertemu dengan ayat-ayat masal. Ayat ini nanti masal. Karena Quran menggambarkan kehidupan dunia itu. Kata Allah, i'lamu, ketahuilah oleh kalian semuanya. Annamal hayatud dunya. Lihat, annama itu namanya disebut dengan adat hasr. Adat hasr itu pembatasan. Kalau kita mau mendefinisikan sesuatu diawali dengan kata annama, innama dan seterusnya, itu artinya tidak ada definisi yang lain ya kecuali itu. Ya. Wanita yang cantik, tapi diawali dengan innama, wanita yang cantik Aisyah. Berarti yang lain tidak cantik. Karena hanya satu-satunya ya Aisyah. Karena kita mengawali dengan kata innama. Oke. Jadi kalau Allah menggunakan kata innama, berarti dia membatasi. Hasyr itu membatasi. Kalau kita terjemahkan pakai terjemahan, maka maknanya menjadi exclusively. Nah begitu. Dan tidak ada yang lain lagi, sudah. Jadi kalau kita mikir dunia ini apa, ya itu sudah. Ya gitu maksudnya. Okay. Innamal hayatud dunya, tidak lain tidak bukan. Ya, hidup di dunia itu, tadi siang kita sudah membahas hayatud dunya ya. Jadi, tapi penting di sini karena tadi yang hadir ibu-ibu saja. Ya. Hayat dari akar kata hayyun ya, artinya hidup, tapi makna dasarnya sebenarnya bergerak. Karena itu
Kenapa? Karena kehidupan itu ciri paling utama dari kehidupan itu adalah gerak, movement. Ya toh. Karena itu ular disebut dengan hayatun. Kenapa? Karena dia hayatun, karena bergerak-gerak dia. Ya. Hayatun tas'a, misalnya di surat Toha ketika Allah menggambarkan bagaimana Nabi Musa membuang itu ya, faul qiyas saharatu sujud, nanti menjadi hayatun faida hayatun tas'a, menjadi hayat ya, bukan hayat, hayat. Jadi ular tas'a yang gini ularnya itu. Kenapa? Karena dia bergerak-gerak. Oke. Jadi disebut hayat karena hidup itu ditandai dengan movement. Kalau ndak bergerak namanya jenazah. Ya. Kata Habib Syekh, kata Cak Nun, ya. Wong mati ora obah, yen obah medeni bocah katanya. Kan gitu syairnya seluku-seluku batok, ya, seluku-seluku batok itu. Batoke ela elo, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah gitu. Orang mati tidak bergerak, kalau bergerak anak-anak jadi takut. Nah gitu, seluku-seluku batok. Ya, saya tidak tahu ini ilmu kotak gade-gado atau enggak, tapi katanya seluku-seluku batok itu dikarang oleh para sunan, oleh Sunan Bonang satu riwayat lain Sunan Kalijogo. Itu dari kata usluk-usluk fi ta'atillah. Ya, usluk-usluk fi ta'ah. Wong Jawa jadi seluku-seluku batok. Ya, ya. Berjalanlah dalam ketaatan kepada Allah, gitu maksudnya. Dalam bahasa Arab, tapi jadi mengalami jawanisasi, seluku-seluku batok. Tanyain orang Jawa maknanya juga enggak tahu. Oh, apa maknanya seluku-seluku batok? Ya mbo, ya seluku-seluku batok gitu. Makanya katanya itu begitu, usluk-usluk bito'ah, usluk-usluk bito'ah. Teman lidahnya orang Jawa karena banyak tempe, nggak bisa, usluk-usluk, seluku-seluku, lah gitu. Wong saya ngajar Mbak pernah dulu zaman kuliah semester 1. Ghairil maghdubi, ghairil magdebuki. Mboten ngoten, Mbah, diulang lagi nggih. Ghair maghdubi magdebuki. Apa terus nyoba. Iya pun, insya Allah surga nggih, nggih. Masya Allah. Ya memang gimana, memang sudah tidak bisa. Ya Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Lah hayat itu begitu. Lah yang menarik, hayat itu bentuk normalnya, bentuk ekstrimnya ditambahi alif sama nun belakangnya menjadi hayawan. Ya, hayawan itu kehidupan yang sempurna. Kalau hayat kehidupan yang tidak sempurna. Karena tidak sempurna dia temporer. Makanya hayatud dunya kehidupan yang tidak sempurna dan temporer. Memangnya ada yang sempurna di dunia itu? Tidak ada. Kiai saya dulu malah agak saru dikit, tak apa-apa ya. Kuon masih duwe bojo wayu kaya apa? Ya, kata yai saya itu. Lek wis jam 12 yo ngiler kata dene. itu yai saya ya. Kamu meskipun punya istri cantik kayak apapun kata dia. Kalau sudah jam 12 yo ngiler dia kata dia. Saya sampai sekarang terekam itu. Sayangnya yang giliran gitu-gitu aja yang terekam. Allah, yai saya itu lucu orangnya. Meskipun keras tapi lucu dia. Terus like ngudoni istrinya itu karena dia alumni Mekah ya dan sering ke Palestina kata dia. Jadi aku like gelok umikmu itu eling-eling kata dia, ingat-ingat yatim-yatim di Palestina itu. Luwe ayu timbang umikmu kata dia. Hak itu dia. Guyoninnya, umiknya ada di situ istrinya, diguyonin sama dia. Allah. Tapi istrinya hafizah, orangnya Masya Allah. Itu ya gitulah guyonan khas pesantren itu. Bisanya cuma gitu, karena tidak berani ya. Oke, maka kalau disebut hayatud dunia, kita sudah tahu ini bukan perfect life. Karena itu kalau kita mendapati pasangan kita tidak perfect, ya wajar. Wong hidupnya saja memang ini tidak perfect. Justru kita dipasangkan biar kita menghasilkan perfection. Itu. Jadi kalau mau nyari jodoh, kok nyari yang perfect? Salah golek.
Ya. Kalau yang mau fake di akhirat sana, jangan nyari di dunia. Semuanya mesti punya kelemahan. Biar kita tidak ketipu. Ya namanya kehidupan di dunia. Semuanya. Ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Agar apa? Kenapa sih hidup di dunia ini kok tidak dibikin sempurna? Biar kita menginginkan yang sempurna. Yang lucu, dikasih tidak sempurna, orang bisa jatuh cinta dan tidak kepingin yang sempurna. Lah lucu toh, mengsle toh sebenarnya itu. Mestinya kan kalau kita ini mencicipi, kita ini kayak beginilah, saya sering mencontohkan. Kalau kita ini menonton trailer film, tidak sempurna, apa mestinya? Kita kepingin nonton yang full, kan begitu toh. Wow, anak saya seneng nonton Mechamato, film apalah robot dari Malaysia. Mechamato, apal dia lagunya sampai mechanize, no, mechanize. Saya lagu apa talele dan seterusnya. Masya Allah, film Malaysia. Terus ada movie-nya, dia tahu masih umur 5 tahun. Ada filmnya Bi, nonton di bioskop Bi. Nggak ada le itu di Malaysia. Ada katanya nanti di Indonesia. Allah. Ini nurun sopo perasaannya saya dulu nggak begitu. Kayak Eca Habib sing ngono. Ya jadi apa namanya? Memang tidak sempurna. Makanya akhirat disebut dengan hayawan, bukan hayat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kenapa? Karena kehidupannya sempurna di sana. Ya, tidak ada cacatnya di sana. Oke. Lah, Quran sekarang menggambarkan kehidupan dunia itu. Ini ibaratnya kalau kita kata in a nutshell, ya. Satu definisi yang sudah mencakupkan semuanya. Tahapan kehidupan dunia. Kita ini kalau baru lahir sampai mati. Itu kalau disederhanakan ya ada ini udah. 1. La'ibun. 2. Lahwun. 3. Zinatun. 4. Tafakhurun. 5. Takathurun. Habis itu mati udah. 5 ini saja kita hidup itu. Mari kita renungkan. Memang ya 5 ini kita hidup itu. Yang pertama namanya la'ibun. Game. Permainan. Ini level masih anak-anak itu. Sampai usia nanti 5 tahun, 6 tahun. Uripnya dolen tok. Sampai berok wong tuane. Kan iku lho mbok sinau, jok dolen tok ae. Memang dia game. Startnya di situ. Yang menarik, hatta psikolog juga bicara tentang itu. Ya, kalau kita baca beberapa teorinya mau Piaget atau siapalah, Kohlberg atau misalnya siapa? Kok lupa saya yang punya teori gameplay dan generalize others dan seterusnya ya. Itu juga mempercayai ada masa di mana kita ini memang game. Oh, hilang ya. Masanya masih masa game ya, namanya la'ibun. Masanya la'ibun. Nanti naik, enggak tahulah, lihat pikirkan sendiri usianya berapa, level berikutnya kita ini hidup itu namanya lahwun, entertainment. Ini mulai ditandai suka musik, suka khataman itu. Kalau kita pikirkan itu. Kita ini kalau lucu ya berapa lagu yang kita hafalkan itu. Kita mikir-mikir lah ya mbok Quran biar lumayan. Zaman saya SMP SMA itu semua lagu kita hafalin ya dah. Lah keluar satu lagu Nika Ardela hafal semuanya kita ya dah. Lagu Sopo yang dulu-dulu itu. Ita Purnamasari ya. 40 tahun ke atas mesti tahu gitu. Hafal semuanya. Ya Allah, yang dangdut juga begitu. Muhsin Alatas ya. Saya lagu Iwan Fals itu semuanya hafal. Masya Allah. Jadi saya ini hafidhul Iwan Fals. Ya. Ebit GAD semuanya. Allah, kita pikirin itu. Karena memang masanya lahwun. Lahwun itu kita mementingkan sesuatu yang tidak penting sehingga mengalahkan yang penting. Tanyain sama anak-anak itu. Wow, itu penting sekali ngafalin teksnya lagu, lirik lagu ini. Wah, itu dibanding Al-Baqarah, wah, more important ini. Wah, itu sampai Masya Allah kalau kita kan seneng nonton bola, seneng itu mesti begitu. Itu masa kita. Nah, terus itu masa-masa mungkin SMP sampai ke dan seterusnya. Nanti terus berkembang. Tahapan yang ketiga kalau kita mau singkatkannya, kita tidak berpanjang-panjang, namanya zinatun, beautification. Mulai laki-laki ini ya. Atau zaman saya sama Cak Hamim pihak tengah set.
Atau yang begini set terus ditarik ke belakang, set. Nah. Itu zinatun. Prabu dukungannya, wah. Kalau sekarang lebih modern, ke gym kata Jamim. Anak-anaknya ke gym. Wah semacam men. Ya memang zamannya dan seterusnya. Ada masa itu. Yang perempuan juga begitu. Mulai dan seterusnya. Saya kalau nonton anak saya, karena 4 perempuan semuanya nonton. Kok iso teko di ngono iku ya. Mulai seneng, wah pakai kodong diwalak-walik ini. Kalau nonton, ya Allah bener Allah SWT itu. Zinatun. Ya. Dia belum punya siapa yang dia mau, enggak punya, tapi sudah embedded di dalam jiwanya. Zinatun, dia kepingin naik itu nanti jadi zina. Ya, mulai seneng beauty semua yang dia dan seterusnya. Naik lagi, nah sudah ini sama kita kalau pertama kali keterima ke ITB, senangnya minta ampun itu kalau pakai jaket, ya dah. ITB, zinatun, zinatun. Saya keterima UNER, wah, kalau pulang naik bis harus pakai jaket biru, wah, sini kuning, bunder, UNER nih. Allah, kita kalau ngelihat masa itu, ya cek lucu nih. Tapi itulah masa zina. Jadi sekarang lihat, itu sudah sampai universitas ini, gambarin hidup itu. Hidup kita itu tidak lain ya semacam itu doang, kata Al-Quranul Karim. Habis laibun, kelahwun, kezinatun. Lah sekarang sudah lulus, mulai tafakhurun. Ya, Mas Fakhruddin dari akar kata yang sama ya, fakhr, kebanggaan. Ya, Fakhruddin kebanggaannya agama. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, wow, itu sampai julukannya aja Fakhruddin. Ya, namanya Fakhruddin. Kebanggaannya agama ini. Lah. Tafakhur, kalau ada taknya, tafakhur, tafaul, saling berbangga-bangga. Kapan itu kalau sudah lulus? Mulai udah bangga-bangga, mulai dari istri saling dibanggain, rumah saling dibanggain, kantornya saling dibanggain, dan seterusnya. Ya, mulai kita berbangga. Kerja di mana? Pertanyaannya itu sebenarnya tidak penting banget, kecuali untuk menunjukkan tafakhurnya. I am somebody, be and nobody. Ya, dan seterusnya. Tapi sekarang, wah, itu masa kita, namanya tafakhur. Nah, nanti naik lagi namanya takatsur. Setelah tafakhurum bainakum, kita saling fakhr satu sama lain, sadari atau enggak, ya dan seterusnya, mesti ada sifat itu dalam diri kita. Berikutnya adalah takatsurum fil amwali wal aulad. Sudah mulai banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan anak. Laki-laki gitu kalau sudah dewasa model Camim, kalau ketemu ngobrolnya mesti nanti, oh sama rumah saya itu, bisnisnya di sana, perusahaan, terusnya. Mobil yang dibicarakin, takatsur fil amwali wal aulad. Dan anaknya mulai omong, anaknya di mana? Oh keterima di sini ya. Oh ini ya. Wah, itu aja ngomongannya. Hati-hati karena biasanya memang takatsur ya fil amwal. Ya, itu kalau pakai Al-Qur'an. Ya, jadi katanya itu kalau usia 40 tahun ke atas, obrolannya bapak-bapak selalu mana tukang pijat, ya, mana obat yang mati. Itu berarti tandanya 40 tahun ke atas ya. Kecuali Cak Lugas itu beda nih ya. Dia tidak sesuai dengan umurnya. Disuruh Camim, disuruh six pack. Berat banget. Insya Allah. Oke, balik lagi. Jadi bayangin hebatnya Al-Quran itu, dia mengungkapkan kehidupan itu secara umum begitu. Kalau orang tidak punya iman, ya begitulah hidup itu. Kalau kita pikirkan, iya ya, kalau orang tidak punya agama, tidak punya Quran, tidak punya guidance dalam hidup, ya ngono itu hidup. Ya kalau kita pikirkan. Berubah dari laib ke lahwun, ke zina, ke tafakhur, ke takatsur. Mati. Wassalam sudah wis. Masya Allah. Lah kenapa Allah memungkaskan itu? Karena untuk diingatkan, lu mau kemana kamu hidup itu? Tapi kalau kita ini punya tujuan dari hidup, beda banget. Imam Nawawi, masa usia laibun, itu dia main, diajak main. Dia tidak mau, senangnya belajar. Imam Nawawi. Ya, tidak lama dia, usianya 34 seingat saya dia wafat. Ya, tapi karyanya tidak kurang dari 500-an yang dikeluarkan. Termasuk ini Sarah yang bikin Riyadhus Shalihin, mensarai Sahih Muslim, bayangkan. Ya, Imam Nawawi. Lah dia salah satu manakib beliau itu waktu kecil
Lah diajak main sama teman-temannya. Nangis ya. Karena enggak mau diajak main. Terus dia bilang, saya tidak diciptakan untuk bermain. Itu omongannya Imam Nawawi. Di mana ada anak kecil model begitu ya. Memang dia memang by design dari sana ya. Itu Imam Nawawi. Ya. Jadi memang mengagumkan beliau itu. Karena itu sepakat namanya sebenarnya ya Yahya ya, itu Nawawi itu tempatnya ya. Yahya bin Syaraf Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, makanya nama saya Yahya. Ya meskipun tidak kayak Nawawi misalkan ya cek niru-niru sedikit ya. Padahal dia tidak punya anak karena tidak menikah beliau. Jadi bagi perempuan yang tidak menikah nggak apa-apa. Siapa tahu nanti jodohnya Imam Nawawi ya di akhirat sana ya. Kita tidak tahu ya. Jadi Imam Nawawi tidak sempat menikah karena mikirin ilmu terus ya sampai beliau meninggal ya. Itu Imam An-Nawawi dari Syria sana. Orang Syria sana, Masya Allah. Hutang kita banyak banget kepada Imam Nawawi. Semua kita mengkaji kitabnya Imam Nawawi. Ya, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Sahih Muslim, wah banyak. Tafsir Jalalain, semuanya Suyuti kalau itu ya. Dan banyak halnya yang bisa kita dapatin, apalagi kalau senang fikih, nggak ada. Imam Nawawi salah satu figur kenamaan dalam dunia Islam. Ya. Lah hidupnya ndak begini, ndak laibun, walahwun, wazinatun, ndak begitu. Tapi ini kan gambaran kehidupan secara umum ya. Oke, sedikit lagi. Lah setelah itu Allah menggambarkan kalau yang tadi itu rasional, lah bla bla, sekarang kita disuruh imajinatif, membayangkan kehidupan itu. Jadi yang pertama pakai intellectual thinking, ya sekarang pakai alegorik, pakai imajinatif thinking ya. Sekarang kata Allah kama salil ghaithin. Dunia itu seperti semisal ghaith. Ghaith itu curah hujan yang pas. Ya, misalnya kita ini butuh ini misalnya ini panas ya butuh dihujani tapi tidak sampai banjir sesuai dengan kebutuhan. Namanya ghaith. Namanya ghaith. Kalau kita minta namanya ghaith istighatsah ya dan seterusnya. Kata Al-Quran, kama sali ghaisin, seperti ada hujan ya yang proper. Karena itu hidup dunia sudah ditentukan oleh Allah. Sebenarnya juga ghais. Siapa pasangannya, siapa istrinya, siapa anaknya. Dan seterusnya itu sebenarnya bagian dari ghais tadi. Kalau turun hujan, a'jabal kuffar. Kuffar di sini bukan orang kafir, petani maksudnya. Ya, jadi dikembalikan ke makna dasarnya. Yaitu orang yang menutup, maksudnya karena orang petani itu bikin lubang, dikasih benih, ditutup dengan tanah lagi. Kegiatan menutup benih dengan tanah itu dalam bahasa Arab disebut dengan kafara. Orangnya disebut dengan kafir. Kalau dia menutup sering, kufar gitu. Oke. Jadi ini jangan habis dari benih kemudian kok orang kafir kan gitu. Ini petani maksudnya. Ya, jadi tapi jangan juga dikai simbol. Kenalan sama orang anal kafir. Maksudnya saya petani maksudnya. Ya enggak begitu juga ya. Jangan begitu kenalan sama orang Arab. Ya, bingung orang Arabnya gitu. Ya, tanyain, "Ana Yahya, anal kafir." Ya enggak begitu. Karena wah sangat Qur'ani dia ini misalnya enggak. Jangan dipakai untuk itu. Oke. Oke, jadi kata seperti hujan yang proper turun terus membuat takjub petani. Kenapa? Habis dari hujan kemudian muncul yang kita tidak melihat apa-apa itu habis nanam benih kemudian muncul itu stroberinya, jagungnya, padinya, anggurnya, lama sampai keluar buahnya gede-gede. Saya dipamerkan Cak Hamim, kata dia, ini kok wong soge, wah kata dia, karena dia punya buah tin, ya baru punya tin sudah ngaku kaya dia ya. Zaitun lah, bukan tin, nggak salah saya. Zaitun hitam-hitam, kok hitam-hitam nih Amin? Wah ya, ini hanya orang kaya yang hitam ini kata dia. Kira aja, tadi kan. Belum ke Malang aja ya. Tak tunjukin. Mangga, gak ada mangga di Australia. Dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Jadi tentu orang kalau ngelihat dari tanah yang kemudian tumbuh sampai buah-buahan, siapa yang tidak takjub? Semua takjub tuh, ya Allah. Nah kata Al-Quran itu, a'jabal kuffar.
petani mengaguminya ketika muncul nabatnya itu. Sampai tumbuh-tumbuhannya sampai, tapi berapa lama sih? Pisang setelah dia menguning dia, stroberi setelah panen, tidak menarik lagi dia. Ya, apalagi anggur, wis rontok, iki kok wit ngene tok yang tidak ada apa-apanya dan seterusnya. Ya, lah tapi pelan-pelan kehidupan itu setelah sudah berbuah, summa yahij, kemudian mengering dia. Setelah mengering, fatarohu musfarra, maka kamu melihatnya menguning dia. Sofra, menguning ya. Dan kemudian menguning, kering, menguning dia. Setelah menguning, summa yakunu khutama. Kemudian dia menjadi kering dan kalau kita pijak hancur ya kerak, namanya khutama. Ya. Kata Al-Quran, itulah gambaran dari kehidupan. Yang tadi itu logis, yang sekarang kita suruh bayangin. Hidup itu ya begitu itulah. Dari benih. Ya, kita ini, orang tua kita, lahir, pelan, sampai jadi engineer, jadi top, orang mengagumi, wow, ya suwata kita, mari ngono, asam urat, ya dah, kolesterol, muncul kabeh wes, udah, habis gitu summa yahij, mengering dia pelan-pelan, loh, sampean kena sakit ya, mulai kena summa yahij, fatarahu musfarra, mulai menguning dia, dan seterusnya, summa yakunu khutama, mati kemudian. Jadi kering. Dan itulah kehidupan. Maksudnya powerful sekali ayat ini. Kalau kita ini, biar kita ini kenapa sih begitu? Biar kita ini tidak cinta sama dunia. Kenapa sih? Yang membuat kita ini tidak mau sodako adalah karena terlampau cinta sama dunia. Enggak Ustaz, saya cinta sama akhirat, tidak suka sama dunia. Tapi kok enggak mau sodako, preketek. Enggak. Yang membuat kita ini tidak bisa sodako adalah karena kita ini hubbud dunya. Suka bumi, kata Mas Erwin. Ya, suka bumi, hubbud dunia. Bisa aja. Jadi, yang kasih tahu, suka bumi Ustaz, tapi kira apa? Hubbud dunia, suka bumi. Masya Allah. Suka bumi. Saya tambahi kemudian riverside, pinggir kali. Sama Nobel Park, Kebun Agung. Ya. Masya Allah. Guayanya cele di Indonesia kan gitu, ada hotel riverside. Kayak keren nih, padahal pinggir kali. Allah, hanya karena bahasa Inggris jadi keren ya, riverside. Allah, di Malang ada soalnya riverside itu. Benar-benar. Riverside. Ya. Karena kalau ditulis pinggir kali tidak ada yang mau beli. Masya Allah. Padahal kata yang bikin, cek goblok ya Pakmu. Allah ya. Ini gambaran dari tadi ya, ghais, ajabal kufar nabatuhu dan seterusnya. Powerful Quran itu kalau mengingatkan kita. Karena agar jangan sampai kita ini cuman menjadi habis menguning kemudian hancur. Jangan kita ini cuman sebagai laibun lahun sampai takatsur. Maka harus pakai apa? Pakai wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallah wa ridwan. Sekarang Allah tawarin, ada kehidupan yang lebih kekal selama-lamanya. Namanya bukan hayatud dunya, namanya darul akhirah, namanya hayawan. Di sana cuma ada dua, satu ada azab yang syadid, ya ada maghfirah dan ada ridwan. Ya, sekarang tinggal kamu pilih, mau milih yang mana kemudian. Kata Allah SWT, kalau kamu menjalani kehidupan seperti itu tadi, ya kamu cuma dapat azabun syadid. Tapi kalau kamu menggunakan Al-Quran sebagai jalan hidupmu, kamu akan mendapatkan maghfiratan waridwan. Selalu ya, dalam Quran itu, selalu kalau sebelum memberikan karunia diawali dengan maghfirah dulu. Ya, karena kuncinya rahmat Allah itu hanya turun setelah kita dapat maghfirah. Karena itu adabnya, kalau kita ini mau dimudahkan rizki, dilancarkan apapun, atau kepingin dapat kemudahan lah dari urusan kita. Entah urusan tentang anak, urusan tentang apa. Cari dulu, jangan-jangan ada istighfar saya yang belum diampuni oleh Allah. Ya, mungkin dosa saya sama orang tua, mungkin dosa saya sama siapa. Istighfar, mungkin saya, banyak istighfar dulu. Kalau punya keinginan itu. Setelah istighfar, baru nanti insya Allah rahmat akan diturunkan. Ya, contoh misalnya ada orang usaha, kok ya cik susahnya ya. Mungkin dia
Ada salahnya sama ibunya? Mungkin. Sehingga itu yang menghambat rizkinya dia. Sehingga rahmatnya tidak turun. Ya, sama masuk surga itu diawali dengan maghfirah. Diampuni dulu sama Allah, baru dimasukkan surga. Semua ayat Quran bicaranya begitu, seperti ayat ini. Jadi maghfiratan baru ridwana. Tapi sebelum dapat ridwan harus dapat maghfirah. Ya, makanya nikah boleh dua, satu dengan maghfirah, satu dengan buridwan. Ya. Nah, ini bid'ah ini tidak boleh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayat. Nah, ini sekali lagi ini gaya Quran lagi. Jadi salah satu lagi-lagi eksklusif lagi ya. Eksklusivitas itu bisa menggunakan adat hasar innama atau dengan susunan begini. Susunan nafi isbat istilahnya. Dikasih negasi, habis itu kasih huruf illa ya, dikecualikan. Namanya nafi isbat ya. Setelah dinafikan diisbatkan. Ya, oke. Seperti la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan kecuali. Nah, itu berarti juga tidak ada yang lain ya kecuali yang itu aja. Quran menyatakan wamal hayatud dunya, dan tiadalah, tidak kehidupan dunia itu illa, berarti ya itu aja. Itu maksudnya. Jadi diawali dengan itu indahnya Quran. Kalau orang senang bahasa Arab itu senang. Bagaimana Allah menggunakan dalam satu ayat itu cara untuk menggambarkan eksklusif itu dengan yang satu dengan menggunakan adat hasr, yang sini dengan nafi isbat. Itu senang. Apalagi susunannya dari yang pakai logika, pakai imajinasi. Wah, itu bisa geleng-geleng orang. Kok bisa begini Qurannya? Apalagi kalau dirungi lebih dalam lagi maknanya dan seterusnya. Kita bisa membaca ayat itu berulang-ulang, ditadaburi. Ya, kalau kita sendirian baca Quran ulang-ulang, menarik. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jaba, dan seterusnya itu. Menarik Quran itu. Itu kalimatnya, kata Al-Quran, tidak lain tidak bukan, dunia ini adalah mata'ul ghurur. Mata seringkali diterjemahkan dengan perhiasan. Ya, sebenarnya mata itu adalah utilities sebenarnya. Sesuatu yang penting yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi dia tidak untuk dibanggakan. Namanya mata. Mata, gambarannya seperti apalah alat yang bisa kita gunakan, sendok misalnya, atau apalah wajan. Masa kita bangga dengan wajan? Ya enggak lah, dan seterusnya. Tapi kita penting untuk kehidupan kita dan seterusnya. Dunia itu mestinya seharganya itu seharga mata. Kira-kira begitu. Ya. Mana yang kedua, mata itu memang dikaitkan dengan sesuatu yang perhiasan yang menyenangkan dan seterusnya. Tetapi sekali lagi dia mataul ghurur, dia yang menipu. Ya. Karena keindahannya meskipun dia terbatas, tapi kadang-kadang menipu kita sehingga kita lalai menjalani hidup hanya dengan seperti tadinya sampai tafakhurum bainakum dan seterusnya. Saya bacakan yang sedikit-sedikit yang dari tafsirnya ya, biar saya tidak salah. Misalnya yang dimaksud dengan la'ibun walahwun, yang pertama adalah aklun wa syurbun, kata Imam Qatadah. Ya, makan minum aja. Annahu 'alal ma'hud min ismihi, dan seterusnya ya. Kullu la'ibin lahwun. Ada yang menyatakan la'ib sama lahwun itu ya adik kakak. Karena setiap la'ib adalah lahwun. Ada yang menyatakan la'ib adalah ma raghaba fid dunya, lahwun ma alha 'anil akhirah. Semua yang menyenangkan dari kehidupan dunia itu namanya la'ibun. Semua yang melalaikan kita dari akhirat namanya lahwun. Ya. Dan seterusnya ada yang menyatakan lahwun itu dikaitkan dengan perempuan. Ya sama, boleh saja ya. Ada lagi mana yang perlu, watakathurun, ini sudah, inna anna adatal jahiliyah anta takatsara bil amwal wal aulad wa takatsur mu'minin bil imani wa ta'ah. Orang-orang Arab jahiliyah itu dulu biasanya berbangga-bangga dengan anak-anak dan harta, sementara orang mukmin bangga-bangga dengan iman dan ketaatan. Apalagi sabiku sudah enggak perlu itu, kamasali ghaisin sudah enggak. Ya, jadi kita sudahi dulu sampai di ayat yang ke-23.
Insya Allah masih tinggal berapa? 2 kali ya? Tinggal 2 kali, insya Allah cukup lah. Kita masih ada 9, kita bagi 4 sama 5 hatam insya Allah surah Al-Hadid insya Allah. Demikian untuk malam hari ini, semoga ada manfaatnya dan mengingatkan kita bahwa tujuan kita itu adalah akhirah dengan menggunakan dunia ini sebagai mazro'ah kita untuk bisa bekerja sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian adanallahu ikum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Yahya atas paparannya. Sungguh bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebagai reminder, besok jam 3 kita kembali akan mengadakan tahajud, program tahajud. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bergabung dipersilahkan bisa datang jam 3 atau bermalam di surau kita insyaallah. Baik, kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.